Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas rahasianya arif billah di dalam sholat atau sembahyang. Dan ini juga termasuk rahasia kita di dalam sembahyang yang harus kita betul-betul fahami. Karena tujuan sholat itu menyaksikan Allah Subhanallah. Saudara, seseorang berdiri sholat atau sembahyang, merasa dirinya menyembah Allah tapi tidak menyaksikan Allah, dia disebut pembohong atau munafik. Kenapa disebut pembohong dan munafik? Karena dia merasa dirinya menyembah Allah tapi tidak menyaksikan Allah yang disembah, maka disebut adalah pembohong. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara, rahasia di dalam sembahyang hanya orang-orang yang melakukan sembahyang itulah yang memahami, bukan orang lain. Artinya apa? Kita sembahyang dilihat orang, disaksikan orang, tapi kita sendiri tidak menyaksikan diri kita di dalam sholat kecuali Allah yang kita saksikan. Subhanallah. Kita disaksikan orang, dilihat orang. Yang aneh, kita sendiri tidak bisa menyaksikan diri kita kecuali Allah yang kita saksikan. Subhanallah. Begitu Allah Maha Besar, kita tidak melihat lagi diri kita. Begitu kecilnya diri kita, sehingga kita tidak melihat lagi diri kita. Yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut ahlinya ibadah. Kalau orang rajin sholat atau sembahyang belum tentu ahli ibadah, tapi bisa disebut orang rajin beribadah. Subhanallah. Tetapi saudara, kita dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang tidak mampu menyaksikan. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak bisa menyaksikan Allah dalam sholat atau sembahyang, maka kita harus bisa merasakan Allah bersama kita.
tidak akan pernah terpisah. Sebagaimana yang dikatakan, aku bersama hambaku di mana saja berada. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Ini satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apabila kita tidak menyaksikan Allah, maksimal kita bisa merasakan Allah bersama kita. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa merasakan Allah bersama kita kalau kita belum pernah mengalami? Ini harus betul-betul kita kaji. Kenapa saya katakan ini? Sebab banyak sekali orang mengatakan Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa disaksikan, tapi bisa dirasakan. Luar biasa. Bagaimana kita bisa merasakan tanpa mengalaminya? Seperti apa rasanya? Bagaimana caranya? Karena hal-hal yang kita sudah alami, itulah yang bisa kita rasakan. Kalau kita belum pernah mengalami, bagaimana rasanya? Seperti contoh, bagaimana bisa saya merasakan seperti apa itu naik pesawat, sementara saya belum pernah naik pesawat? Coba kita bayangkan, bagaimana mungkin saya bisa merasakan naik pesawat, sedangkan saya sendiri belum pernah naik pesawat, belum mengalami naik pesawat. Yang bisa merasakan naik pesawat hanya orang-orang yang sudah pernah naik pesawat, sudah pernah mengalami naik pesawat. Seperti apa rasanya kalau naik pesawat? Hanya orang-orang yang pernah mengalami naik pesawat bisa merasakannya. Bisa merasakan, tapi tidak mampu mengungkapkan seperti apa rasanya naik pesawat. Inilah rahasia terbesar. Jadi kita, saudara, harus betul-betul memahami masalah ini. Jangan kita asal bicara, tidak bisa disaksikan, tapi bisa dirasakan. Bagaimana mungkin bisa merasakan kalau kita belum pernah mengalami? Seperti contoh, saya supir, saya bisa atau saya tahu betul rasanya supir, tapi hanya supir itulah yang bisa merasakan. Kalau orang belum pernah mengalami supir, tidak akan mungkin bisa merasakan seperti apa supir. Supir bisa merasakan, oh seperti inilah supir, tapi dia pun tidak mampu mengungkap kepada orang lain. Bagaimana caranya? Seperti apa yang pernah kita rasakan sebagai supir? Sekali lagi, saudara, di sini saya akan memperjelas bahwa rahasia sholat kita tidak bisa menyaksikan diri kita kecuali Allah yang kita saksikan. Begitu besarnya Allah. Sekalipun kita disaksikan orang, dilihat orang banyak, tapi kita sendiri tidak bisa melihat diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasianya orang-orang sampai marifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut arif billah. Subhanallah. Demikian, saudara, semoga bisa dipahami, dan saya di sini akan menjelaskan bahwa inilah konten saya yang bernama Samsuddin Al-Hafiz. Konten hamba Allah itu bukan milik saya, tetapi kalau saudara mau menonton di sana tidak masalah. Tidak masalah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.